Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resurrection Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Dan hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Faithful One, yang setia. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara tentang kesetiaan itu sendiri yang akan saya ambil dari Ratapan 3, 22, dan 23, serta Ibrani 10 ayat yang ke-23. Kita awali dengan doa. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapikan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti, bantu kami menjadi pelaku yang aktif, agar kami diberdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 22 dan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, saya akan awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Dalam perjalanan hidup setiap manusia yang penuh gejolak, nggak ada yang tanpa gejolak dalam kehidupan ini. Kesetiaan kita sering diuji oleh badai yang mengamuk sewaktu-waktu tanpa diundang, dan arus yang tidak pernah terduga yang berusaha menarik kita keluar dari jalur yang benar. Selalu akan ada seperti itu. Ayat emas kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Ratapan 3, 22-23 yang barusan kita baca bersama-sama tadi, berbicara tentang Tuhan sebagai yang setia. Sebuah karakter yang berfungsi sebagai kompas kita yang tidak tergoyahkan di dunia yang penuh dengan goncangan tanpa arahan. Nah, karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia yang setia. Sampai mati Dia setia. Apa yang dikerjakannya? Itu arahan yang diberikan kepada kita. Untuk memahami kebenaran yang mendalam ini, kita dapat melihat metafora yang kuat tentang kapten kapal dan sebuah mercusuar. Kapten kapal di tengah badai yang mengamuk, matanya tertuju kepada mercusuar. Pedomannya, arahnya. Dalam masalah yang datang dalam kehidupan kita, goncangan yang terdapat di dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari ini yang begitu banyak. Apakah mata kita itu tertuju kepada Yesus, sang mercusuar ilahi ini, sehingga kita tepat terarah pada langkah perjalanan hidup yang benar. Nah, kapten kapal seperti kita semua menghadapi malam yang gelap dan angin kencang yang ganas. Bukan hanya kapten kapal, kita juga bersama-sama dalam satu perahu tersebut. Ombak menerjang, angin ganas menderu, dan kapal terombang-ambing diterpa badai yang tidak menentu. Di saat-saat kekacauan inilah tekad sang kapten diuji. Satu-satunya harapannya bukanlah pada kekuatan kapalnya sendiri, melainkan pada sinar mercusuar yang jauh namun stabil, tetap ada di sana, yang menuntun dia ke arah yang benar. Cahaya itu tidak goyah, tak berkelap-kelip diterpa badai, tenang, tetap ada di sana. Cahaya itu bersinar dengan keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan, menembus kegelapan malam untuk menuntunnya dengan selamat sampai ke pantai. Nah, keteguhan ini tergambar indah dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita ulang sekali lagi. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan artinya
dalam season apapun di dalam kehidupan kita ini. Apa yang sedang kita alami hari ini. Kasih setianya tidak berubah, tetap sama. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Karena itu kita perlu menghampiri Tuhan setiap pagi. Untuk mendapatkan rahmat ilahi yang tidak pernah berkesudahan ini. Baru setiap hari. Mercusuar ini adalah ilustrasi sempurna tentang kesetiaan Allah yang tidak pernah tergoyahkan. Eksternal faktor tidak dapat merubah kesetiaan Allah itu. Dia bukan suara yang pasif, bukan. Melainkan kehadiran yang aktif dan senantiasa konstan, persisten dan konsisten. Ketika kita merasa terombang-ambing oleh badai keraguan, ada nggak ya Tuhan bersama kita? Kok aku mengalami seperti ini? Aku mengalami takut seperti ini. Aku nggak jelas detik berikutnya seperti apa, besok seperti apa. Keraguan mulai muncul. Kenapa aku harus menanggung ini? Perkataan-perkataan yang salah itu sering kita ucapkan. Ketakutan atau ketidaksetiaan. Namun terang Allah tetap ada pada kita. Hanya kita saja yang membuat alam pikiran kita gelap sehingga kita tidak melihat sang terang tersebut. Masalahnya di sana. Karena itu Roma 12 ayat 2 ini memastikan kita untuk mengubah pola kita berpikir ini. Sehingga mata kita tetap tertuju kepada sang terang. Nah, ketika kita merasa seakan-akan tidak ada Kristus di sana, percaya, dia ada di sana. Mata kita yang berlalu dari sana. Itu yang menjadi masalah. Kesetiaan itu adalah kesetiaan dalam menanti, kesetiaan dalam percaya. Mengetahui bahwa sumber kekuatan kita lebih besar daripada badai apapun. Ini benar. Kemampuan kita untuk mengarungi lautan kehidupan dengan integritas dan ketekunan bukanlah lahir dari kekuatan kita sendiri. Sama sekali tidak. Itu kekuatan Allah yang bernaung di dalam kehidupan kita itu sendiri. Ya. Jadi melainkan dari kepercayaan kita yang teguh kepada Dia, Yesus Kristus, yang adalah dan akan selalu menjadi terang yang tidak pernah padam, tidak tergoyahkan dalam kegelapan, dalam keadaan apapun. Dia tetap, dia konstan, dia persisten, dia konsisten. Kalau terjadi perubahan, kita yang berubah. Allah itu konstan. Nah, kita dipanggil untuk berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ini yang harus kita pegang. Seringkali pada saat badai berhenti sejenak, belum berhenti total, kita sudah berubah setia. Allah tetap setia. Di sini letak seringnya masalah. Waktu kita berubah setia, kita tidak waspada. Banyak hal yang kita sepelekan, banyak hal yang kita abaikan. Dan kita menjadi defensif dengan pola pikir kita sendiri yang tidak setara, tidak sebanding dengan cara Allah berpikir. Karena Tuhan sudah berkata, rencanaku bukan rencanamu. Sejauhnya timur dari barat, demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu. Ini jelas. Hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang the faithful one atau yang setia. Topik ini berbicara tentang sebuah studi tentang keteguhan. Teguh nggak kita? Bahwa Allah itu setia, benar. Saat kita tidak setia, dia tetap setia. Apakah kita bisa tetap setia di dalam goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini, pribadi lepas pribadi. Keteguhan memiliki fondasi kesetiaan. Tidak ada keteguhan tanpa kesetiaan. Nggak ada. Nah, kesetiaan adalah landasan kehidupan Kristen. Tetapi makna sejatinya sering disalahpahami. Sering banget disalahpahami. Kesetiaan bukan sekedar sifat manusia yang kita upayakan. Kesetiaan pertama dan terutama merupakan sifat Allah sendiri. Allah itu setia. Itu karakter Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Langit bumi berlalu, tapi kesetiaan Allah itu tetap tidak berubah. Untuk memahami kesetiaan, kita harus memandang Yesus yang merupakan perwujudan yang sempurna
dari kesetiaan itu sendiri. Kita gampang berbicara tentang setia itu. Perhatikan pada saat goncangan hadir dalam kehidupan kita, apakah kita tetap setia kepada apa yang pernah kita janjikan? Kristus tidak tergoyahkan. Janji-janjinya pasti dan karakternya adalah batu karang yang di atasnya semua kesetiaan sejati tersebut dibangun. Bukan di atas pasir, di atas batu karang. Fondasi kemampuan kita untuk setia sepenuhnya bertumpu pada pengetahuan dan pada kepercayaan kita kepada karakter Allah kita yang setia. Kalau kita tidak mengerti tentang kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah ini, yang konstan ini, kita akan mudah berubah. Kita akan mudah berubah setia. Kita akan beralih ke tempat yang lain. Begitu mudahnya. Dan kita menggunakan alasan Tuhan mengerti karena saya seorang manusia. Alasan ini sudah kuno sebetulnya kalau kita melihat dari kacamata Allah bagaimana Allah memandang kita. Itu penting. Kitab suci berulang kali menyatakan kesetiaan Allah. Pemazmur misalnya, Raja Daud dalam Mazmur 33 ayat 4 dan ayat 5 berkata seperti ini. Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita tinggal di bumi kan? Nah di bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Lihat aja matahari. Tetap terbit, ada bintang, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim menabur, ada musim menuai. Selama ada langit ini, selama itu juga yang disebutkan di dalam Alkitab ini ada. Itu kesetiaan Tuhan. Satu kali ia bersabda, selamanya itu tetap ditepati sampai kesudahan zaman tersebut tiba. Di sini, kesetiaan dikaitkan dengan apa? Kebenaran, dengan keadilan, dan dengan kebaikan. Jadi kebenaran Allah itu bertautan dengan keadilan, dengan kebaikan. Itu dasar daripada kesetiaan Allah itu sendiri. Karakternya tidak tunduk pada perubahan atau keadaan. Artinya, karakter Allah sempurna. Dan karakter Allah itu tidak berubah dalam keadaan apapun. Tidak ada faktor eksternal apapun bentuknya yang dapat merubah kesetiaan Allah. Nggak ada. Jadi Allah tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Dia setia. Dan dia tidak meninggalkan umatnya. Kita yang meninggalkan dia. Sakit hati, kecewa, dan sebagainya ini. Kesetiaan ilahi ini adalah sauh bagi jiwa kita di dunia yang terus berubah. Kesetiaan Allah ini merupakan anchor, sauh ya di dunia yang tidak menentu ini. Ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita merasa kekuatan kita sendiri melemah, kita dapat menemukan keteguhan dalam kebenaran karakter Allah yang tidak pernah sekalipun berubah kekal selamanya. Perjanjian baru lebih lanjut menekankan kebenaran ini. 2 Tesalonika 3 ayat 3 misalnya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Nah, di sini Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi Tuhan adalah setia. Perkataan tetapi ini penting. Tetapi Tuhan adalah setia. Artinya kita yang tidak setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan akan memelihara kita terhadap yang jahat. Cuma hati kita ini berubah setia karena mata kita tertuju kepada faktor eksternal. Aduh, terjadi ini. Aduh, terjadi itu. Kita lupakan kesetiaan Allah yang memberi perlindungan kepada kita. Waktu firman tersebut disampaikan, seringkali pikiran kita nggak senang numpang lewat. Orang katakan masuk kanan keluar kiri, bukan. Masuk pun kagak, begitu nempel kanan dia keluar mentar keluar. Sehingga kita tetap ragu akan firman Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya. Ayat ini merupakan pengingat yang kuat bahwa kesetiaan Allah tidaklah pasif. Kesetiaan Allah adalah kekuatan yang apa? Aktif banget.
yang bekerja untuk kita, memberikan kekuatan ketika kita lemah, dan perlindungan pada saat kita rentan. Oleh karena itu, panggilan kita untuk setia dimulai dengan tindakan sederhana. Tindakan sederhana itu mencakupi apa? Percaya kepada kesetiaannya. Jika kita percaya kepada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah, kita pun dapat setia. Karena dia tidak berubah. Janjinya adalah ya dan amin. Langit bumi berlalu, firman-Nya kekal, kata Alkitab. Karena firman-Nya kekal, janjinya tetap. Karena itu tidak berubah. Apapun yang dijanjikan tetap berlaku sampai detik ini saat saya membahas firman Tuhan ini. Kita tidak diharapkan untuk menghasilkan kualitas ini dari sumber daya kita yang tidak terbatas. Dari sumber daya kita yang terbatas. Maaf. Sumber daya kita terbatas, akal budi kita terbatas. Ya, semuanya terbatas. Tetapi kualitas kesetiaan ini kita peroleh sebagai anugerah dan respons atas kasih Allah yang teguh. Jadi sekali lagi, kita tidak diharapkan untuk menghasilkan kualitas kesetiaan yang perfect sedemikian rupa berdasarkan sumber daya kita yang hanya terbatas. Nggak mungkin. Karena seringkali pikiran kita dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya yang melingkupi kehidupan kita setiap hari. Nah, kita bahas yang pertama, kesetiaan dalam penantian. Apakah kita setia di dalam menanti? Menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya ini. Dalam budaya yang menuntut kepuasan instan. Semuanya mau instan. Salah satu bentuk kesetiaan yang paling menantang adalah tindakan penantian. Apakah dengan menanti kita hanya berpangku tangan? Tidak, kita harus melakukan bagian kita di dalam hal ini. Secara aktif sebagai bukti kesetiaan kita. Ya, ini bukanlah penantian yang pasif sekali lagi, melainkan ketekunan yang aktif dan penuh harap sementara Tuhan bekerja di balik layar. Kesetiaan dalam penantian merupakan bukti kepercayaan kita pada waktu Tuhan yang sempurna dan rencananya yang berdaulat, bahkan ketika kita tidak dapat melihat jalan ke depan itu. Abraham, ayo keluar, tinggalkan tanah Ur, pergi. Kemana Tuhan? Nanti aku beritahu. Pokoknya tinggalkan rumah dulu, pergi. Dia bawa Lot. Ini dia yang merupakan bencana bagi kehidupannya nanti, berpisah juga. Karena awalnya Tuhan sudah mengatakan harus sendiri. Ya, nah, dia nggak dapat melihat, tapi Tuhan tuntun. Kita harus percaya kalau Tuhan mengatakan melangkah, kita harus melangkah. Kalau Tuhan katakan diam, kita harus diam. Di dalam hal ini. Seringkali kita ingin mencoba membantu Tuhan. Sarah misalnya ingin membantu rencana Tuhan untuk menghadirkan Ishak. Dia minta supaya Abraham menghampiri Hagar. Lahir Ismail merupakan problem sampai hari ini. Dia mencoba membantu rencana Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Dia tahu apa yang dia rencanakan. Rencananya itu sempurna. Akan terjadi pada saat dan waktunya. Nah, menjelang menunggu itu terjadi, apakah kita setia? Itu. Di saat-saat hening inilah pengabdian sejati kita seringkali disempurnakan dan diuji. Kita harus merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Kalau bahasa psikologinya metakognitif. Metacognition, think to think. Kita berpikir ulang. Tuhan menjanjikan ini. Bagaimana aku harus menyikapi janji ini di dalam kehidupan kita itu sendiri? Jika aku berada di pihak Tuhan yang mengatakan itu, percayakah aku kepada Tuhan yang mengatakan ini? Jika aku percaya, harusnya aku dapat bertahan dalam penantian sampai apa yang dijanjikan ini terjadi. Seringkali itu melenceng karena kita berusaha membantu Tuhan. Kisah Abraham dan Sarah adalah salah satu contoh kuat tentang kesetiaan dalam penantian. Kita lihat apa yang terjadi. Mereka dijanjikan seorang putra di usia tua mereka. Sebuah janji yang tampaknya mustahil secara manusiawi karena Sarah sudah mati haid. Udah 90-an tahun. Secara kedokteran tidak mungkin menghasilkan keturunan. Tapi Tuhan berjanji, akan ada keturunan. Nah, pertanyaannya, kita percaya kepada logika kita berpikir atau percaya kepada Tuhan itu? Meskipun ada saat-saat keraguan
dan beberapa kesalahan langkah di mana Hagar dihadirkan sebagai ulah daripada Sarah, ya. Kisah mereka pada akhirnya adalah kisah tentang ketekunan yang sabar sekalipun mereka sempat membuat kesalahan. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita akan hal ini dengan menyatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tertulis itu di dalam Ibrani 11 ayat ke-8. Dia nggak tahu. Dia hanya bergantung kepada Tuhan kemana ia diarahkan. Tuhan yang adalah setia ini merupakan kompasnya. Pada awal khotbah tadi saya katakan. Kompas kita. Arah tujuan itu berasal dari Tuhan. Tindakan ketaatan dalam menghadapi ketidakpastian ini merupakan contoh utama kesetiaan dalam penantian. Perjalanan Abraham bukanlah garis lurus, tetapi ditandai oleh keyakinan mendasar bahwa Allah akan menggenapi firman-Nya. Kapan? Nah, itu kita harus tunggu. Itu yang sulit kan? Prinsip ini berlaku dalam kehidupan kita, bahkan pada hari ini, pada saat ini. Kita mungkin sedang menantikan jawaban doa. Akhir musim yang sulit atau penggenapan janji. Kita harus cek apakah kita setia dalam menanti. Atau kita ogah-ogahan, kita malas berdoa, berdoa secek mark aja, berdoa ya sudah. Padahal nggak berdoa. Baca Alkitab sekedar lewat. Kita nggak merenungkan itu, ngambil waktu. Banyak hal yang kita kerjakan melangkahi ini. Selama masa-masa ini, kesetiaan kita ditunjukkan bukan oleh kurangnya perjuangan, melainkan oleh harapan dan doa kita yang terus-menerus. Doa itu harus persisten, harus konsisten. Bukan sekedar lewat, buru-buru. Di saat hening, penantian inilah kita harus berpegang teguh pada ayat seperti yang dikatakan Ratapan 3, 22-23 tadi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ini harus kita selami. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan Allah itu sekali lagi baru setiap hari. Persediaan kasih karunia yang segar yang menopang kita melalui setiap masa penantian. Melalui masa-masa sulit. Dia setia. Nah, kita harus setia. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan, mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berdoa. Bukan check mark. Sudah doa gue, check mark. Bukan seperti itu. Kesetiaan dalam tindakan. Meskipun kesetiaan adalah kualitas hati, kesetiaan juga harus terwujud dalam tindakan kita sehari-hari. Tuhan yang tahu tentang ini. Orang lain nggak tahu. Orang lain dapat menuduhkan apapun juga. Tapi Tuhan tahu tentang kesetiaan kita kepada Dia. Disinilah iman yang menjadi nyata bagi dunia. Orang yang setia bukan sekedar orang yang percaya. Bukan. Tetapi orang yang bertindak berdasarkan keyakinan itu sendiri. Dia setia. Dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan pesankan kepada dia. Abraham. Sekalipun dia jatuh. Petrus. Sekalipun dia jatuh. Kesetiaan adalah praktek menjalankan perintah Tuhan dan melayani sesama dengan hati yang penuh pengabdian. Kita harus memberikan yang terbaik pada saat melayani sesama itu. Harus yang terbaik, nothing less than the best. Harus dipersiapkan dengan baik. Kesetiaan inilah yang membangun kerajaan dan memuliakan Tuhan. Perumpamaan-perumpamaan Yesus memberikan ilustrasi yang jelas tentang kesetiaan dalam tindakan. Nah, kesetiaan dalam tindakan kita ini, again, jika kita dipanggil untuk melayani seseorang, kita harus waspada bahwa kita menyiapkan pertemuan kita itu dengan baik. Faktor kesetiaan ini terlihat juga dari sana. Atau kita hanya asal-asalan saja. Saat kita melayani orang yang ditunjuk oleh Tuhan tersebut, kita sedang melayani Kristus. Karena itu kita harus memberikan yang terbaik. Nothing less than the best. Siapapun dia. Dalam perumpamaan tentang talenta,
Matius 25 ayat 14 sampai 30, Sang Tuhan memuji para hamba yang dengan bijaksana menggunakan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dengan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25:21. Dimulai dari hal yang kecil. Sekalipun ada saja orang yang menuntut bahwa apa yang kita lakukan itu masih kurang dengan tujuan manipulasi untuk mendapatkan lebih dari kita. Ignore that one. Stay faithful to the one that sent you. Itu penting. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan bukan tentang besarnya tugas, bukan, tetapi integritas dalam melaksanakannya. Kesetiaan dalam hal-hal kecil lah yang mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga maupun komunitas gereja. Kesetiaan kita diukur dari ketekunan dan dedikasi kita. Kita harus tekun. Paulus lebih lanjut memberikan instruksi tentang tema ini, mendesak orang percaya untuk menggunakan karunia rohani mereka dengan tekun. Ya. Galatia 6 ayat 9. Catatkan ini baik-baik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan stop berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terus saja berbuat baik. Sekalipun orang membalas kebaikan kita dengan sesuatu yang tidak baik, kebaikan ini tidak boleh berhenti. Tetap harus dilakukan firman Tuhan di sini. Ini adalah panggilan untuk bertindak terus-menerus secara konsisten dan persisten. Ayat ini mengakui bahwa berbuat baik bisa melelahkan dan terkadang luput dari perhatian, tetapi menjanjikan panen di masa depan bagi mereka yang tetap teguh dan setia. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya kita dapat jemu suatu saat. Kita dapat stop suatu saat. Tapi Tuhan katakan, encourage kita, jangan. Kita akan menuai sesuatu yang baik ini pada saat dan waktunya. Kok belum datang? Sabar, tunggu. Saatnya akan datang. Karena itu hukum menabur dan menuai. Apapun kebaikan yang kita berbuat itu selama hati kita ikhlas, suatu saat ini akan berbuah. Suatu saat. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu tentang ini. Sabar saja menunggu. Kesetiaan dalam tindakan adalah maraton, bukan lari cepat, konstan. Kesetiaan adalah pilihan yang konsisten untuk mengasihi, melayani, dan memberi hari demi hari, didorong oleh harapan akan upah yang dijanjikan. Kita dapat memberikan yang terbaik dari pengetahuan kita dapat memberikan terbaik dari waktu kita, dan sebagainya ini. Memberi itu bukan berarti hanya uang. Memberikan yang terbaik dapat dari waktu kita. Menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan daripada menunggu waktu kosong. Mungkin tahun depan baru ada waktu kosong. Baru melayani orang. Mana lebih baik? Bertemu dengan orang di tengah-tengah kesibukan kita di mana kita sengaja menyisihkan waktu, atau bertemu dengan orang ala kadarnya pada saat ia memiliki waktu. Di sini kita menguji hati kita tersebut akan kesetiaan kita untuk memberikan yang terbaik. Pilihan yang konsisten untuk bertindak setia ini meluas ke setiap aspek kehidupan. Bahkan yang tampaknya biasa-biasa saja. Ini berarti menghormati komitmen. Baik itu datang tepat waktu untuk suatu janji, menepati janji kepada teman, atau menyelesaikan tugas di tempat kerja dengan tekun. Apapun yang kita kerjakan, berikan yang terbaik. Extra miles ini penting kita lakukan. Tindakan-tindakan kecil integritas ini membangun fondasi kepercayaan dan menunjukkan karakter yang dibentuk oleh prinsip-prinsip ini. Ketika kita setia dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, mengelola waktu yang Tuhan berikan kepada kita, atau memelihara hubungan di antara teman-teman ataupun jemaat yang telah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, kita mencerminkan keandalan, dan keteguhan Tuhan itu sendiri. Jadi dalam segala sesuatu kita perlu memanage segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Waktu, uang, kesehatan, dan semuanya ini. Jangan sampai itu disalahgunakan. Lebih lanjut, kesetiaan dalam tindakan
seringkali membutuhkan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Hidup menghadirkan tantangan, kekecewaan, dan saat-saat ketika upaya kita tampaknya hanya membuahkan sedikit. Di masa-masa inilah kesetiaan sejati bersinar paling terang. Ya, orang tua yang terus dengan sabar membimbing anak-anak mereka, relawan yang terus-menerus melayani meskipun kelelahan, atau murid yang tetap berkomitmen untuk berdoa bahkan ketika jawaban doa lambat datang. Membantu orang-orang yang terluka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang putus harapan. Apakah kita telah memberikan yang terbaik kepada mereka? Jangan hiraukan bagaimana nanti kalau mereka menentang aku setelah aku membantu mereka. Jangan hiraukan sesuatu seperti ini. Just do the best. Berikan yang terbaik. Komitmen yang teguh ini akan berakar pada keyakinan. Mengubah pergumulan sehari-hari menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan ketergantungan lebih dalam kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia yang Maha mengetahui. Pada akhirnya, kesetiaan dalam tindakan berfungsi sebagai kesaksian yang kuat bagi dunia yang mengamati. Apa yang kita kerjakan ini banyak sekali mata melihat. Ketika orang lain mengamati integritas kita yang konsisten, pelayanan kita yang tanpa pamrih, dan harapan kita yang tak tergoyahkan, mereka melihat lebih dari sekadar perbuatan baik. Mereka melihat kuasa iman yang transformatif sedang bekerja. Itu yang menentukan. Perbuatan kita menjadi khotbah yang hidup, menunjukkan realitas kehadiran Tuhan dan keindahan hidup yang tunduk pada kehendaknya. Demonstrasi iman yang aktif ini hanya memuliakan Tuhan, tetapi tidak hanya maksudnya demonstrasi iman yang aktif ini tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga mengundang orang lain untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera yang datang dari kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang setia. Tetap bertahan. Janji, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukanlah sekedar pahala di masa depan, melainkan realitas masa kini yang dialami dalam kepuasan mendalam menjalani hidup yang sungguh berarti. Hidup yang setia bukan tanpa pahala. Meskipun motivasi utama kita seharusnya adalah kasih kepada Allah. Melalui orang-orang yang kita layani dengan memberikan yang terbaik kepada mereka. Allah dengan murah hati menjanjikan berkat bagi mereka yang tetap setia kepadanya. Saat dan waktunya, sabar saja. Buah-buah ini tidak selalu saya garis bawahi, buah-buah ini tidak selalu bersifat atau berupa materi, uang, tidak selalu seperti itu. Seringkali merupakan berkat rohani yang dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri dan mendatangkan sukacita serta kedamaian abadi. Berkat keselamatan yang lainnya. Biar berkat kita terhindar daripada malapetaka di dalam kesetiaan kita melayani Tuhan. Dan sebagainya ini. Manfaat kesetiaan merupakan bukti kemurahan hati Allah dan keinginannya untuk menghormati mereka yang menghormatinya. Mungkin buah kesetiaan yang paling penting adalah sukacita mendengar kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saya berharap saya akan mendengarkan perkataan ini dari mulut Tuhan suatu saat. Harapannya itu, harapan kita semua. Pahala kekal ini dijanjikan kepada mereka yang tetap teguh. Kitab Wahyu berbicara tentang kemenangan akhir ini. Dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, setia sampai napas terakhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini
adalah ungkapan tertinggi dari pengakuan dan pahala Allah atas hidup yang dijalani dalam pelayanan yang setia. Orang lain boleh beranggapan kita tidak setia. Kita tahu kita setia dan Tuhan tahu kita setia. Seringkali manipulasi terjadi dengan mengungkapkan hal-hal yang bertentangan. Karena orang ingin memanipulasi diri kita untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita kerjakan. Salah satu contoh itu adalah unwise helping. Membantu secara tidak benar. Ya, ini adalah hadiah yang jauh melampaui penghargaan atau kebutuhan duniawi apapun. Di luar pahala kekal, ada juga buah lain yang dapat kita nikmati selama kita hidup di bumi ini, di dunia ini. Hidup yang setia menghasilkan rasa damai yang mendalam, yang datang dari kesadaran bahwa kita berjalan dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Hal ini juga membangun karakter yang berintegritas. Membangun karakter dan integritas sekaligus. Menjadikan kita individu yang lebih tangguh dan dapat dipercaya. Kita melihat prinsip ini bekerja dalam janji-janji Allah dalam kitab Ulangan. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu turunan. Nah, turunan kita itu terus diberkati Tuhan pada saat kita setia. Saya menginginkan ini. Saya berharap jemaat RCC juga menginginkan ini. Setia supaya keturunan kita diberkati Tuhan. Di sini kesetiaan berkaitan langsung dengan pemeliharaan perjanjiannya oleh Allah. Dengarin itu. Ketika kita setia kepadanya, dia setia kepada kita. Dan berkat yang mengalir dari hubungan perjanjian kita itu tak terkira. Jika kita setia, dia setia. Nah, pertanyaannya pada waktu kita tidak setia, apakah Allah tetap setia? Ya, karena dia tidak dapat berubah kesetiaannya. Ada ayatnya? Oh, ada. Nanti akan kita pelajari. Kedamaian yang mendalam ini bukan sekedar ketiadaan konflik, tetapi ketenangan batin yang menambatkan kita di tengah badai kehidupan. Ada anchornya, ada sauhnya yang menyebabkan kita tertanam teguh, kuat di dalam janji Allah yang setia yang tidak berubah ini. Ketika kita dengan setia menyerahkan jalan kita kepada jalan Allah, kita mengalami bimbingannya. Seringkali melihat tangannya mengarahkan langkah kita dengan cara yang tidak terduga. Kalau kita mau berjalan sendiri seperti pikiran kita, Allah tidak dapat membimbing kita. Dia hanya membimbing kita yang berjalan melalui caranya. Lebih jauh lagi, kesetiaan seringkali membuka pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita setia, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Dua kata kunci ini. Judulnya setia. Saat kita setia, kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Umat Israel dibebaskan dari perbudakan, ngomel aja, nggak bisa setia. Diserahkan kepada kaum musuh berkali-kali. Tapi Allah dalam kemurahan kasih-Nya membebaskan mereka kembali. Ya, Tuhan menopang kita melalui setiap badai kehidupan, melalui setiap tantangan kita hadapi. Karena Dia yang berjanji setia adanya. Lebih lanjut, hidup yang ditandai dengan kesetiaan berfungsi sebagai kesaksian yang kuat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Perjalanan kita yang konsisten bersama Tuhan, kepercayaan kita yang tidak tergoyahkan, dan harapan kita yang teguh dapat menginspirasi orang lain dan mendekatkan mereka kepada sumber kekuatan kita. Kita menjadi contoh hidup dari kuasa transformatif Tuhan yang memungkinkan terangnya bersinar melalui kita ke dalam dunia yang gelap. Efek riak ini melampaui lingkaran terdekat kita. Berdampak pada komunitas dan generasi. Efek riak itu apa? Pernah masukin batu kerikil ke dalam air, kemudian ada efek riak, melingkar, bergerak terus sampai ke belakang sana. Efek kebaikan itu akan seperti itu, efek riak. Efek kesetiaan itu seperti itu, efek riak.
Ya. Jadi efek riak ini melampaui lingkaran terdekat kita, berdampak pada komunitas dan generasi sampai keluar sana. Pada akhirnya, buah dari kesetiaan adalah cermin indah dari karakter Tuhan. Keandalan Tuhan itu sendiri, kasihnya dan kemurahan hatinya yang tidak terbatas, mengundang kita ke dalam kehidupan yang lebih dalam dan berlimpah-limpah bersama Tuhan yang setia ini. Nah, kita sekarang ingin belajar tentang tantangan ketidaksetiaan. Tantangan ketidaksetiaan, kita pelajari ini. Meskipun kesetiaan adalah cita-cita yang indah. Pengen seperti itu, pengen setia terus. Tapi tidak selalu terjadi seperti itu kan. Realitas kondisi manusia yang telah jatuh di dalam dosa adalah bahwa kita sering bergumul dengan ketidaksetiaan. Bergumul banget kita. Supaya kita keluar sebagai pemenang. Kita hidup di dunia yang telah jatuh. Dan daging kita lemah. The spirit is willing, the flesh is weak, kata Alkitab. Godaan untuk menyimpang dari jalan Tuhan, meragukan janji-janjinya, atau mengabaikan komitmen kita adalah pergumulan yang terus-menerus. Saya tergoda nih, saya kepengen, saya tahu firman Tuhan, tapi enggak lah, enggak apa-apa, kali ini Tuhan ngerti lah, nanti Tuhan ampuni saya. Sengaja merancangkan dosa dan menyalibkan Kristus. Ya nanti aku minta ampun lah, nanti aku minta ampun lah. Tuhan mengerti lah, aku kan manusia. Yang kita katakan itu adalah, Tuhan, aku ingin menyalibkanmu sekali lagi agar engkau dapat mengampuni aku. It doesn't work that way. Karena kita sudah tahu kebenaran firman dan sengaja melanggarnya. Upahnya berat, kata Alkitab. Lebih baik nggak tahu daripada tahu melanggarnya. Mengakui pergumulan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah penting menuju kesetiaan sejati. Kita akui, ya aku lemah dalam hal ini. Supaya kita menjadi sadar, membawa segala suatu kelemahan tersebut dari alam bawah sadar ke alam sadar, supaya kita tidak melakukannya. Dalam kelemahan kita lah kita harus berpaling kepada Dia yang kuat. Kisah Petrus adalah contoh yang menyentuh hati tentang pergumulannya melawan ketidaksetiaan. Ia adalah seorang pengikut yang setia, no doubt. Dia pengikut yang setia. Namun di saat ketakutan, garis bawahi, di saat ketakutan, ia Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Penyangkalannya merupakan kegagalan kesetiaan yang menyakitkan. Didengar oleh Yesus. Di hadapan Yesus disangkali. Namun kisah Petrus tidak berakhir di situ, bukan? Setelah kebangkitan, Yesus memulihkan Petrus. Dan ia kemudian menjadi pilar gereja mula-mula. Ketidaksetiaan Petrus tidak ditanggapi dengan kutukan. Tidak ditanggapi dengan kutukan. Melainkan dengan kasih karunia dan kesempatan untuk dipulihkan. Ingat, saya pernah membahas itu. Kasih bukanlah kasih jika kesempatan untuk berbuat salah tidak diberikan dan kemudian kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan rumah itu bukan gedung pengadilan. Nah, kita lihat di sini, walaupun Petrus membuat kesalahan, Tuhan tidak mengutuki dia, enggak. Melainkan dengan kasih karunia memberikan kesempatan untuk dipulihkan lagi. Hal ini mengajarkan kita bahwa kegagalan masa lalu kita tidak harus menentukan masa depan kita. Tidak. Disinilah kebesaran kesetiaan Allah bersinar paling terang. Kita tahu apa yang dilakukan Rasul Paulus. Jahat banget. Tapi masa lampaunya tidak menentukan masa depannya. Itu penting. Allah yang merubah masa lampau menjadi sesuatu yang baik. Untuk mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Bahkan ketika kita gagal, Yesus tetap setia pada karakternya. Kitab suci berjanji. Lihat ini yang saya katakan tadi, jika kita tidak setia bagaimana? 2 Timotius 2 ayat 13. Coba lihat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau gitu ya udah pastor, kita nggak usah setia aja. Toh dia tetap setia. It doesn't work that way. Kamu sengaja merancangkan hal-hal yang seperti demikian. Itu jahat di mata Tuhan. Ayat ini merupakan sumber penghiburan yang mendalam. Ayat ini tidak memberi kita izin untuk tidak setia.
tetapi meyakinkan kita bahwa kegagalan kita tidak meniadakan janji-janji Allah. Waktu kita gagal, apakah hilang janji Allah? Tidak. Kasih dan komitmennya kepada kita tidak bergantung pada kinerja kita yang sempurna. Kita perlu bertobat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kesalahan yang terbesar itu bukan pada saat kita membuat kesalahan, tapi pada saat kita gagal memperbaiki kesalahan yang pernah ada dan mengulanginya lagi. Dan membuat pilihan itu bukanlah penyesalan yang besar jika kita membuat pilihan yang salah. Penyesalan yang terbesar itu adalah jika kita menolak untuk membuat pilihan. Itu penyesalan. Nggak maulah membuat pilihan bahwa Yesus itu Tuhan. Penyesalannya itu nggak berakhir di neraka. Terus menerus ada. Di tengah pergumulan kita dengan ketidaksetiaan, kita harus bertobat. Bertobat kata kuncinya. Kembali kepadanya. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Dan bersandar pada kasih karunia-Nya untuk membuat tekad kita. Aku sudah ucapkan doa tobat, Pastor. Tapi sudah ada buah pertobatan nggak? Yang penting doa lah. Oh no, buah pertobatan itu harus ada. Hidup yang dijalani dengan setia. Pada akhirnya, hidup yang setia adalah sebuah perjalanan, bukan tujuannya. Perjalanan tiap hari kita harus berusaha setia. Hidup yang setia adalah kumpulan dari pilihan-pilihan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dikerjakan setiap hari untuk mempercayai Tuhan, menaati perintah-perintahnya, dan mengasihi sesamanya. Ini ada kesempatan nih, orang nggak tahu lah, ya udahlah aku ambil aja keuntungan ini. Tuhan lihat tuh mengenai perkataan hal yang kecil. Karakter kita diuji di sana. Apakah kita mencerminkan karakter Kristus pada waktu kita memanipulasikan orang? Hidup yang setia adalah cerminan karakter Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita. Seperti terang yang bersinar di dunia yang gelap. Hidup setia adalah penyerahan diri kita setiap hari pada kehendak Tuhan. Dan komitmen untuk berjalan di jalan Tuhan itu sendiri. Terlepas dari pengorbanan atau tantangan yang ada. Berat ini, nggak ada masalah. Tetap setia. Sekalipun rugi, harus pegang pada janji. Tetap setia. Tantangan di hadapan kita adalah hidup sebagai umat yang sungguh-sungguh setia. Itu tantangannya. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang menepati janji. Untuk dapat dipercaya dalam segala urusan kita. Dan untuk teguh dalam pengabdian kepada Kristus. Ini bukan panggilan untuk kesempurnaan, sama sekali tidak. Melainkan untuk ketekunan. Kita harus menjadi seperti orang bijak dalam perumpamaan untuk membangun rumahnya di atas batu karang. Fondasi yang tahan terhadap badai kehidupan. Kalau di atas pasir, runtuh. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Mendengar dan melakukan, inilah hakikat kesetiaan. Kesetiaan bukan hanya tentang tindakan heroik yang agung, tetapi tentang pilihan-pilihan yang kita buat secara diam-diam dan konsisten ketika tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kesetiaan ditemukan dalam tindakan kebaikan kecil. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang miskin di luar di sana? Bagaimana cara kita memberikan terbaik kepada mereka? Perkataan jujur yang diucapkan bahkan ketika tidak populer dan integritas yang dipertahankan dalam urusan pribadi kita. Orang mungkin tidak tahu, tapi kita tahu. Apakah kita dapat memanipulasi orang menggunakan kesempatan dalam ketidaktahuan mereka untuk menguruk keuntungan dari mereka? Ini jahat. Kesetiaan terwujud dalam disiplin doa harian. Tekun, tekun mempelajari kitab suci. Mempelajari kitab suci yang menyegarkan jiwa kita. Dan kesediaan untuk mengampuni mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Bahkan ketika rasanya mustahil. Komitmen harian yang konsisten ini membangun ketahanan rohani. Mempersiapkan kita mencapai dan mempersiapkan kita dalam menghadapi cobaan
dan godaan yang lebih besar yang pasti muncul dalam perjalanan hidup kita ini. Kesetiaan kata kuncinya. Jangan jatuh. Di dunia yang dipenuhi dengan kepuasan instan, tren yang cepat berlalu, dan nilai-nilai yang terus-menerus berubah. Panggilan untuk menjalani hidup dengan kesetiaan yang teguh dapat terasa sangat berlawanan dengan budaya yang ada pada hari ini. Wah, semua orang lain juga lakukan itu. Sering kita dengar. Waktu saya berkata-kata dengan jemaat, sama semua orang lain juga lakukan kok, Pastor. Gangguan berlimpah terus-menerus mengalihkan fokus kita dari apa yang benar-benar penting dan apa yang Tuhan telah panggil kita untuk lakukan. Keraguan untuk menyelinap masuk secara halus membisikkan kebohongan tentang kehadiran Tuhan, tentang kuasanya atau pemeliharaannya bagi kita. Tekanan sosial seringkali menggoda kita untuk mengkompromikan keyakinan kita yang teguh demi kenyamanan, demi penerimaan, demi kesuksesan duniawi. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di saat-saat tantangan dan pergumulan batin yang mendalam inilah kesetiaan kita disempurnakan, diperdalam, dan dikuatkan secara mendalam. Kita akan keluar sebagai pemenang dan lebih dari pemenang. Yang lalu kita berbicara, kita lebih dari pemenang karena titik awal kita dimulai dari garis menang. Yang terpenting, kita tidak dipanggil untuk memulai perjalanan kesetiaan ini dengan kekuatan kita yang terbatas. Enggak, Tuhan telah setia sampai mati. Kita mulai dari titik kesetiaan Tuhan itu. Tuhan yang sama yang memberikan panggilan untuk hidup setia juga adalah Dia yang memperlengkapi kita dengan berlimpah untuk tujuan itu. Kasih karunia-Nya selalu cukup untuk setiap kebutuhan dan kuasa ilahinya disempurnakan dan nyata justru dalam kelemahan manusiawi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaan sejati bukanlah tentang kinerja kita yang sempurna. Tidak, melainkan tentang keteguhan dan kerendahan hati kita kepadanya. Kesetiaan sejati adalah tentang mengakui keterbatasan inheren kita dan terus bersandar pada kapasitasnya yang tak terbatas dan karakternya yang tidak tergoyahkan. Pegang pada itu. Memahami bahwa bahkan ketika kita tersandung, ketika kita goyah atau gagal, belas kasihannya selalu baru setiap kali fajar menyingsing. Dengan lembut mengundang kita kembali ke jalan ketaatan, ke jalan kepercayaan dan komitmen yang diperbarui kembali. Perjalanan yang teguh ini pada akhirnya didorong oleh harapan yang tak tergoyahkan akan janji-janji Allah yang tak pernah gagal. Kita hidup dengan setia karena kita percaya kepada Allah yang setia, yang selalu menepati janji-janjinya, menepati firman-Nya. Allah akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dimulainya di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Semoga kita menjadi umat yang berakar kuat dalam kesetiaan Allah, sehingga hidup kita sendiri menjadi kesaksiannya. Semoga kita berdiri teguh dalam keyakinan kita, bertekun dalam pencobaan kita, dan melayani dengan tekun dalam tindakan kita ini. Kepada siapa saja, termasuk orang-orang kecil, orang-orang miskin, tetap berikan yang terbaik. Walaupun sendiri, berikan yang terbaik. Biarlah doa dari hati kita adalah untuk menjalani hidup yang memuliakan Dia yang sungguh setia. Mengetahui bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita akan meneruskannya sampai tuntas. Kesimpulan kita, summary saya pada hari ini adalah menjalani hidup yang setia sebagaimana yang telah kita bahas hari ini adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Bukan berhenti sesaat, terus-menerus. Ini merupakan bukti kuasa transformatif Allah yang bekerja di dalam diri kita, memampukan kita menavigasi kompleksitas hidup dengan integritas dan kasih Allah. Dengan senantiasa memilih untuk percaya, memilih untuk percaya, memilih untuk taat, dan memilih untuk mengasihi. Kita tidak hanya menghormati Allah, tetapi juga menjadi mercusuar harapan dan stabilitas di dunia yang sangat membutuhkannya. Perjalanan ini ditopang oleh kasih karunia Allah yang tak pernah gagal dan janjinya
akan karyanya yang telah digenapi dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik dan untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam diri kita dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah dibahas, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau melanjutkan melalui suara Roh Kudus di dalam hati pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan membuat Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai engkau. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai atas seizin Tuhan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.